Saudari-saudaraku terkasih, pesan Hari Komunikasi Sedunia ke-60 oleh Paus Leo ke-14 itu diberi judul Menjaga Suara dan Wajah Manusia. Paus mengajak kita untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan relasi otentik di tengah begitu pesatnya disrupsi kecerdasan buatan AI serta teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir ini yang begitu pesat ya. Kalau tidak hati-hati kita bisa kehilangan relasi yang otentik, relasi yang sejati, karena mesin, algoritma atau komunikasi virtual itu menggantikan kehadiran fisik. Menggantikan kehadiran fisik dan interaksi tatap muka ini. Ekaristia mungkin selamanya akan seperti ini. Anda harus hadir. Tuhan Yesus hadir, Anda hadir. Bukan misa online ya. Kecuali sakit. Saya itu juga mengamati pasangan-pasangan atau calon pengantin yang kanonik itu ya. Ada yang pacarannya itu lama LDR ya. Ada yang sering ketemuan. Pekgo, ngepek tonggo itu bahasa Jawanya tetanggaan gitu ya. Sama-sama mereka tetap ada konflik, ada berantemnya. Tapi yang sering ketemu itu persoalannya lebih detail gitu ya. Jadi mereka kalau yang sering ketemu itu berantemnya soal ketepatan waktu menjemput. Nah itu kalau telat marah. Atau marah soal tingkat kejorokan pasangannya gitu ya. Berbeda, hatinya bersih banget, hatinya jorok banget gitu ya. Atau soal love language pasangan itu lebih kelihatan kalau sering ketemu. Mereka itu urusan chat WA aja bisa berantem. Pasangannya ngechat. Sayang kamu nanti gini-gini ya sayang ya. Nanti mereka yang akan nganter pokoknya yang ngurus gini. Dibales pasangannya chat ya. Ya udah, gak apa-apa, GPP. Dah. Nah ini kalau ketemu bisa berantem. Kamu kok jawabnya begitu? Duh gitu gimana? Nah, kamu bilangnya ya udah nggak apa-apa. Loh bukan begitu, maksudku itu bilang ya udah nggak apa-apa ya. Nggak gitu kan. Wah, ya. Chat WA aja ada nadanya ya. Tapi kan sekarang bisa fit call ya, fit call pun terbatas ya. Fit call pun terbatas untuk kita mengungkapkan komunikasi kita. Ada love language, ya, physical touch, ya. Itu kan nggak bisa. Ada act of service, nggak bisa ya. Kalau nggak ketemu nggak bisa. Maka Paus mengatakan relasi yang otentik itu berjumpa, bertemu, saling mendengarkan satu sama lain dengan hati. Itulah komunikasi yang menumbuhkan relasi, menumbuhkan empati. Mendengarkan dengan hati itu tidak mudah loh. Ketemu fisik pun orang bisa tidak mendengarkan dengan hati. Yang satunya ngajak bicara, satunya main HP sendiri. Udah ngomong aja nggak apa-apa, main HP ya. Atau mendengar hanya sekedar mendengar pokoknya. Mendengar lawan bicaranya. Tapi tidak sungguh-sungguh membuka hati, membuka pikiran untuk memahami dan berempati. Tapi sudah menyiapkan jawaban. Nah, ini orangnya ngomong kita udah menyiapkan jawaban, mau ngeles, bahkan mau menjatuhkan. Mari kita ikuti Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil. Kalau kita berkaca pada peristiwa murid Emmaus misalnya, Yesus itu mendengarkan para murid dulu.
menangkap kegelisahan mereka. Saking gelisahnya para murid sampai Yesus tidak dikenali dan dihakimi sebagai orang asing. Apakah kamu satu-satunya orang asing? Tapi Yesus enggak apa-apa. Dengarkan dulu. Dengarkan dengan penuh seksama. Setelah itu baru Yesus dengan penuh kasih menjelaskan isi kitab suci sehingga para murid Emmaus itu hatinya berkobar-kobar. Kadang-kadang orang itu hanya perlu didengarkan kok, bukan dinasehati. Kalau kita komunikasi dengan Yesus bagaimana? Kita kan nggak ketemu dengan Yesus, nggak bertatap wajah, tapi sama. Kita lihat dalam Injil, dalam doanya, Injil tadi, Yesus memberi teladan bicara dan mendengarkan dengan hati. Ini yang penting. Mengkomunikasikan dalam doanya itu tadi Yesus, siapa Bapa dan Putra itu sebenarnya, dan bagaimana Bapa dan Putra itu mengasihi manusia, mengasihi murid-muridnya. Yesus mendoakan murid-muridnya dalam doa itu. Sedikit saya bacakan lagi ya. Aku berdoa untuk mereka, murid-muridku itu. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Itu isi doanya tadi Yesus mendoakan para murid. Begitu personal, ya. Itu bahasa yang pakai hati gitu ya. Yesus dengan Bapa mendoakan murid-muridnya. Maka kalau ditanya doa yang paling baik, doa yang paling ampuh itu apa, Romo? Kan selalu begitu. Doa apa, Romo? Saya lagi begini, doa yang paling ampuh gimana gitu kan ya. Ya doa yang paling ampuh, doa yang pakai hati. Doa yang personal. Apapun doanya, apapun metodenya, asal pakai hati. Sepenuh-penuhnya pikirannya, hatinya ya di situ. Bisa cerita sama Tuhan, kita merasa apa, mengapa kita merasa begitu, apa yang kita pikirkan. Ya. Apapun metodenya, ada yang meditasi. Ya. Romo Mahar itu suka doa meditasi. Ya. Setiap Kamis mengajar doa meditasi, ada yang suka begitu. Dengan doa itu merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ada Romo senior yang malam hari sebelum tidur itu berjalan berkeliling doa rosario ya, sambil jalan. Ya bisa juga. Yang penting apa? Sepenuh-penuhnya hadir, ada di situ. Yesus juga meneladankan hal yang sama kepada siapapun, kepada wanita yang ketahuan berzinah dalam Injil Yohanes. Apa yang Yesus lakukan? Diajak bicara dengan penuh kasih. Ya. Itu kan mau dirajam. Ya. Setelah itu orang-orang itu pergi, Yesus ajak omong perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Alih-alih Yesus menghakimi, Yesus mendengarkan, mengajak bicara dengan penuh kasih. Kepada pengemis buta dalam Injil Markus, Tuhan ajak bicara, Bartimeus namanya. Ajak bicara dengan penuh kasih. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu Bartimeus mengatakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Bartimeus sembuh. Mengapa Yesus ajak bicara Bartimeus? Apakah Yesus tidak tahu apa yang Bartimeus inginkan? Saya kadang-kadang itu juga masih penuh penghakiman. Umat kalau datang itu saya ini mau ini nih, ini mau ini nih, gitu ya. Itu enggak baik.
Tapi ya belajar latihan ya. Jangan menghakimi dulu. Yesus pun tahu ini apa yang mau dikehendaki oleh Bartimius. Yesus tahu. Dia pengemis, buta, apalagi yang diminta. Tapi diajak bicara dulu. Dimanusiakan. Diuongke kata orang Jawa. Dia bukan objek belas kasih semata, tapi juga ada relasi yang terjalin. Maka dalam kegiatan sosial itu selalu ya diusahakan ada dinamika dan komunikasi dengan orang yang dibantu. Jangan cuma asal beri bantuan, taruh, pulang. Ada komunikasi, ada dinamika, itu lebih baik. Maka kalau orang itu mengatakan, Romo nggak usah doa, ya. Tuhan kan tahu, itu salah. Yesus benar tahu, tapi tujuannya bukan untuk sekedar tahu saja, tapi ada komunikasi. Nah itu Tuhan pengen itu. Tuhan pengen bicara sama kita. Apakah kita mau bicara dan mendengarkan Yesus juga? Sehingga ada komunikasi, ada relasi yang terjalin. Yesus sangat menghargai itu. Ya. Kita justru kerap kali sudah punya prasangka, sudah punya penghakiman pada Allah sebelum berdoa. Nah percuma berdoa Romo, sudah lama aku minta, ya, paling juga nggak dikabul-kabulkan terus. Ya. Nah ini sudah ada penghakiman. Seperti menghakimi Allah bahwa pasti nggak akan dikabulkan. Seolah kita tahu pikiran Tuhan. Nah ini jangan. Justru itu saat yang tepat untuk kita berdoa dan bertanya, Tuhan, mengapa kok permohonanku ini tidak segera Tuhan kabulkan? Ada apa? Apakah Tuhan punya rencana lain? Nah dengan komunikasi itu terjalin relasi, tumbuh relasi, ikatan. Dalam bacaan pertama para murid itu dikatakan, dengan sehati mereka bertekun dalam doa. Dengan sehati, ya, bertekun dalam doa. Bersama beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Berdoa sehati dengan hati. Maka mari berlatih komunikasi. Dengan penuh kasih terhadap sesama. Mendengarkan dengan hati, memberi waktu dan perhatian untuk saling berjumpa, berhadapan wajah dengan wajah, dan dengan demikian kita juga belajar berkomunikasi dan menjalin relasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Kalau dengan sesama yang kelihatan kita tidak mampu mendengarkan dengan hati, apalagi dengan Tuhan. Semoga kita senantiasa membuka hati kita dalam doa-doa kita dan dalam relasi kita dengan sesama. Amin.